2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat Dialog Positif, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tidak terasa ini episode ke-30, Ibu dan Bapak. Jadi, nggak kerasa ya, kita sebulan nih udah tiap malam kita diskusi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan selalu menambah knowledge, dan juga bukan hanya knowledge yang didapatkan, tapi juga ada kesadaran yang lebih luas lagi yang kita dapatkan dari setiap acara malam hari ini. Oke. Malam hari ini juga spesial, kita kedatangan Mas Wisnu Prayudha. Beliau adalah penulis buku, pokoknya bukunya luar biasa begitu, Fear and Love salah satunya, yang luar biasa sekali. Itu di dalamnya banyak hikmah-hikmah yang sangat membuka kesadaran. Nah, malam hari ini Mas Wisnu Prayudha akan membimbing kita untuk masuk ke dalam kesadaran yang lebih luas lagi. Kita malam hari ini akan berbicara tentang space meditation, begitu. Jadi lebih spesifik lagi tentang space-nya apa, meditation-nya apa, nah mungkin nanti akan dipaparkan oleh Mas Wisnu sendiri. Oleh karena itu, nggak berpanjang lebar lagi, dengan tepuk tangan yang meriah, kita sambut Mas Wisnu Prayudha. Dipersilahkan. Monggo, Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa join live bersama Dialog Positif. Biasanya kita WhatsApp dulu ya, sekarang kita live. Oke. Oke, great. Hari ini saya akan sharing tentang space meditation. Bagi kawan-kawan yang sudah akrab dengan dunia meditasi, saya kira space meditation bukan sesuatu yang baru sebetulnya, karena istilah space ini dalam meditasi kita sering kenal sebagai void, Abu. Iya. Void is the space, dan void ini bagi para meditators, kalau Anda sudah sampai di void, Anda bisa melepaskan semua istilahnya semua kabut-kabut, all the attachment, kemelekatan itu bisa Anda lepaskan ketika you are in it. Tetapi hari ini dunia meditasi mengalami perubahan yang luar biasa karena science and spirituality they are combined together. So meditation become very common untuk semua orang, dan meditasi bahkan mereka bisa mengklaim bahwa meditation is only the way for you to becoming familiar with your pure consciousness, kesadaran murni kita. Anda boleh istilahkan apa, boleh ruh, boleh jiwa, higher self, tetapi yang paling penting adalah bagaimana caranya untuk Anda memiliki cara untuk get connect with your higher self and your soul. Karena dunia self ego sudah sangat luar biasa mendominasi kehidupan kita hari ini. Oke? Yes. Keadaan kita di COVID-19 today, Anda bisa lihat bahwa everything outside there is a chaos, right? Yes. And naturally, there is the invitation for all of us coming back to our home inside ourselves. Betul nggak? Betul. Jadi kita semua sedang diundang kembali ke rumah kita, di dalam diri kita. So we all are invited to come back to our heart and soul inside ourselves. Karena selama ini interesting, karena kita lebih tertarik kepada dunia di luar diri kita daripada dunia di dalam diri kita. That's it. Kenapa? Why? Karena circumstances kita mendidik kita, men-influence kita bahwa dunia di luar itu jauh lebih interesting, lebih nikmat, lebih powerful, lebih excited. Padahal kalau kita belajar di semua agama, di semua peradaban, di semua master, mereka mengatakan bahwa once you can connect with the world within you, and everything without will be okay. Okay.
But most people interesting to the world outside them than inside them. Dalam dunia kacau kayak gini, baru semua orang berlomba-lomba ingin kembali kepada dunia di dalam hati. Yes. So meditation is about how to go within you. Dan sekarang quantum field, all the scientists mereka melakukan riset puluhan tahun, Abu. Yes. Dan mereka sekarang sudah memecahkan misteri-misteri yang selama ini kita abaikan. One of the mystery, one of the missing link yang selama ini kita tahu tapi kita mengabaikan adalah the power of the feeling awareness itself. Kekuatan kemampuan merasa itu yang kita hilang. Yes. Bagaimana mereka tahu itu? Mereka pergi riset tentang orang meditasi, mereka pergi ke Himalaya, mereka pergi orang Islam beribadah, orang Kristen beribadah, semua mereka beribadah, dan ternyata yang hilang adalah orang berlomba-lomba mencari kata-kata, berlomba mencari, they don't even feel about what they're praying. Mereka nggak bisa rasa apa yang mereka doakan gitu. Okay. Bahkan mereka nggak bisa rasa apa yang terjadi pada orang lain. They cannot feel what the feeling of my husband, my children. They're missing it. Yeah. Nah, itu sebabnya kalau saya diizinkan nanti saya menjelaskan, saya akan menjelaskan what is the space meditation. Okay. Let's go. Bring it on, Mas Wisnu. Okay. So I have to open it. Yeah. Can I share my slide? Yes, of course. Langsung aja di slide-nya, di share screen di situ. Okay. Ada share screen. Share screen-nya langsung ke slide-nya. That's good. Ya, oke. Nah, sip. Oke. Okay, that is the space meditation. Yes. Can you see that? Yes, clearly. Bagus. Bapak Ibu sekalian, space meditation ini adalah sebuah ruang yang huge, yang sangat besar di dalam diri kita, dan bahkan di luar diri kita dan di semesta raya. Kita beruntung karena sekarang ilmuwan sekarang membuatnya menjadi lebih mudah untuk kita pahami dengan semua teknologi seperti kita lihat di gambar ini sekarang. This is the space. And yang saya ingin jelaskan adalah bahwa space meditation ini tujuannya adalah untuk kita becoming familiar with our soul, pure consciousness, kesadaran murni kita. Untuk kita bisa get connect dengan higher self. Higher self ini adalah saya kira dalam forum ini sudah seringkali dibicarakan juga ya. Iya. Higher self ini adalah guiding saya nggak mau bilang guiding. Oke. Jadi ada bedanya antara higher self dengan soul. Okay. Higher self ini adalah kalau soul kita itu sudah terkontaminasi dengan kepribadian kita. Yeah. Dan kita mengexperiencekan soul kita dalam kehidupan kita di dimensi yang sekarang. Dan kita higher self kita, soul kita confused dengan personality, karakter, identity, self image, attitude, belief system kita, semua itu diciptakan oleh pikiran. Yes. Not with the heart. Itu sebabnya banyak orang ketika mereka melakukan meditasi, mereka sangat sulit untuk terlepas dari pikiran. So, dan meditasi bukan cara untuk mengendalikan pikiran. Meditasi adalah how to go beyond our analytical mind. Karena kita semua dalam sistem pendidikan kita, dalam lingkungan kita, usia 0 sampai 2 tahun, brainwave kita dalam keadaan delta. Delta means dalam usia itu brain kita tertidur, matanya yang terbuka, tapi 5 senses kita mendownload semua smell, hear, taste, and touch, mendownload all the information. So all the trauma from 0 to 2 itu semua kita download masuk ke dalam our brain wave.
usia 2 sampai 6 tahun kita dalam keadaan hypnotize, dalam keadaan theta. Oke. Dan pada saat itu kita bisa berimajinasi, we can talk with ourselves, kita bahkan bisa, kalau anak-anak tertentu, anak-anak yang punya kemampuan yang lebih, mereka bisa lihat dimensi-dimensi lain pada usia itu. Tetapi kemudian usia 6 sampai 13 tahun, semua kemampuan itu kita tutup dengan kemampuan logika berpikir. Jadi 0 sampai 2 itu delta. 0 sampai 2 delta. Oke, 2 sampai 7? 2 sampai 6. 6. Itu theta? 2 sampai 6 theta. Oke, habis gitu 6 sampai 12 ke 13 adalah alpha. Alpha, dan itu udah mulai analytical mind-nya udah mulai hadir gitu ya? Bukan, alpha itu kan keadaan di mana subconscious level kita kan very open. Oke. Jadi kalau dalam gambaran itu antara tidur dan tidak tidur kan gitu, di tengah-tengah itu. Ya, okay. Dan semua sistem informasi itu masuk dengan sangat mudah. Oke. Tetapi sejak saat itu dunia di luar jauh lebih interesting daripada dunia di dalam. That's it. Oke. Dan amazing, mereka mengatakan bahwa dunia beta mind itu sampai usia 35 tahun, all the problem yang kita well internalized to our mind itu comes up. Dan informasi terakhir katanya usia 35 tahun sampai lebih yang banyak meninggal karena COVID ya. Ya. 35 years old. All the problem welcoming to you. Jadi after 35 ya, Pak ya? 35. Amazing. Berarti aku masih jauh, aku kan masih 20-an. Baguslah. Oke. Siap-siap diri aja kalau gitu. Oke, Mas. Oke. Jadi space meditation akan mengajak kita untuk go beyond analytical mind dan lebih terconnect dengan dunia rasa di dalam diri kita. Nah, ini what to do? Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus pay more attention to the feeling awareness itself. Jadi memberi perhatian pada rasa itu lebih besar. Pada saat kita memberi perhatian pada rasa, maka kita dengan sendirinya akan thoughtless. Oke. Kita nggak akan pikiran nggak, karena pikiran, Abu kan tahu kan, pikiran itu today, pikiran kita datang menghampiri kepala kita 60,000 and 70,000 thought keep coming from the past through ourselves. That's it. Ya. Dan ini memang kemarin juga banyak diskusi bahwa banyak sekali yang sulit untuk fokus, Mas. Yes, nah pergi ke the space adalah cara yang paling sangat mudah. Saya kebetulan saya mengajar self awareness di beberapa negara. Dan saya lihat bahwa semua orang datang dalam kelas itu ingin berubah. Dan di dalam mindset mereka berubah adalah sebuah perkara yang sulit. No. Life is a change. Hidup itu adalah perubahan gitu. Orang Islam memerlukan 30 hari untuk puasa untuk make a change all the habit. Tapi habis puasa, go back to basic. Iya, kembali lagi deh. Karena apa? Karena kayak sekarang, saya punya program dengan kawan-kawan 21 hari mencipta surga. 21 hari itu kita melakukan transformasi perubahan from the beginning until 21 days. Karena 21 hari itu menurut Jung, transpersonal psychology, that is the law of incubation process for changes. Ya. 21 hari ya? Ya, itu sebabnya dalam tradisi Islam di hari ke-21 hari, ketika kesadaran orang sudah mencapai high level, mereka mengalami enlightenment, dan kemudian mereka al-qadar. Al-qadar itu adalah, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'iznillah. Pada saat itu, kesadarannya meningkat, sudah terjadi shifting from the ego to the soul. Oke. So enlightenment is the process of transformation from the ego. Ego itu menjadi identiti kita. Saya merasa lebih hebat, saya merasa menjadi lebih muslim dari Abu. Saya merasa
saya merasa saya lebih pengetahuan agama saya lebih hebat dari Abu karena saya sekolahnya di IAIN, kamu enggak. Ya, oke. Itu semua kan identity. Saya merasa saya lebih ustadz daripada yang lain. Hari ini dengan belajar meditasi dan all this knowledge about science and spirituality, mereka mengatakan bahwa, hey, there is no difference between you and me. We all have the same potential. Okay, good. You don't need to become ustadz to understand all these things. Anda nggak perlu menjadi ustadz, nggak perlu menjadi agim, nggak perlu menjadi siapalah whoever untuk understand the potential within you through the meditation. Okay. You can become whatever you are because karena semua yang menjadi status itu is only identity. And identity is the part of the self-ego. Okay. So what we want is, apa yang kita mau adalah how we get connect and get along with our soul, and soul to soul, respect other soul, and living together with all the soul in this planet world. Okay. Itu yang kita mau. Iya, iya. So yang kedua, kalau kita space meditation, kita akan experience, kita akan sense the space. Space inside our body, space and then kalau kita punya waktu, kita akan space go beyond our body. Okay. Ketika Anda misalnya gini, Abu, ya. Saya tahu bahwa banyak kawan-kawan tuh udah belajar tawaju, belajar ma'rifah, belajar apa segala macam, tetapi they cannot handle the real life because the ego and the attachment is still there. Okay. Tetapi mereka mau tawaju, mau mi'raj gitu. How come you go along to mi'raj to see Allah, to face the Allah face in the universe? But all the challenges is still there and you cannot handle it. Yeah. So in the space, mereka sekarang sudah bisa membuktikan, once you go to space and you go, kamu pergi ke space setiap hari, you create a change in your body. Kenapa begitu? Karena semua informasi yang kita terima masuk ke dalam subconscious level, itu the subconscious mind is the autonomic nervous system. Autonomic nervous system itu adalah sistem nerves yang terhubung dengan semua organ penting di dalam tubuh kita. And then mereka sudah mengatakan bahwa today who's running your life every day, your mind or your body, Abu? Your body. Yes, definitely. 95% our body run our life. Your body asking you to eat 3 times a day, right? Yes. Tubuh kita yang meminta kita makan 1 hari 3 kali. Tubuh kita yang meminta kita marah automatically. Tubuh kita yang meminta kita tersinggung automatically. And you don't realize your mind is not there. Ketika Anda marah, Anda sama sekali nggak waras. Karena kemarasan kita, menurut research cell biologist, only 5% control. So awareness is only 5% control our daily life. Bayangkan aja, dari bangun pagi sampai malam hari kita tidur lagi. How many percentage you aware about yourself? Ya. Sedikit sekali ya. Even though we keep repeating the same thing like the past, like yesterday. Lihat aja, Anda bangun pagi hari, Anda melakukan perkara yang sama setiap hari. Because we think we are in the now. We are the new day. No, every day we don't even create a new day. We only repeating the same day from yesterday. Okay. So sekarang mereka mengatakan, once you experience the space, you can become aware about the present moment. The present moment means you are here. You are not in the past and you are not in the future. But you have opportunity to create your future from now on. Because you are aware about your potential, you are aware of situation, Anda tahu, Anda bisa observe bahwa orang itu sedang marah, so you can control, you even know that before you angry, you know that I want to be angry to Abu now. Okay.
Artinya Anda terkonek dengan energi, terkonek dengan consciousness, dengan kesadaran, jadi Anda bisa mengendalikan itu sendiri. Dan itu semua bisa dilatih. So, ketika Anda sudah mulai bisa merasakan space, Anda bisa merasakan present moment, Anda mulai bisa berjalan-jalan nanti kalau dalam meditasi bisa pergi ke quantum field. So, sekarang yang terbaru adalah mereka mengatakan gini, sel biologi mengatakan bahwa semua sistem informasi sekarang tidak ada dalam sel kita, Abu. Dia in the field. The field artinya the energy field itu around our body, di sekitar tubuh kita. Bahkan setiap saat pikiran dan perasaan kita keluarkan melalui magnetic field, kita kirimkan ke orang lain melalui wave, melalui gelombang, tanpa kita sadari. Nanti saya akan kasih lihat. Jadi kalau Anda sudah sampai di the quantum field, this is the place of all possibility. Semua kemungkinan itu bisa terjadi hanya di sini kalau Anda ada di present moment. So, ketika Anda ada di the space, ada di quantum field, Anda mulai transformasi dari fisik to non-fisik, to body to no body, place to no place, so dari matter to wave. Jadi Anda sudah mulai sadar tentang wave, gelombang. Gelombang itu lebih terasa karena sudah mulai hidup dengan rasa, bukan lagi sudah mulai ada hening. Ketika Anda sudah mulai hening, there is no thought at all, and only a feeling awareness di dalam space itu yang Anda experience kan. Dan itu quite challenging. Sesudah itu baru Anda becoming authentic you. Authentic you artinya Anda sudah mulai hidup dengan hati dan jiwa Anda sudah mulai hidup dengan guiding principle. Anda sudah feel happy, abundance, grateful, wisdom, acceptance. Semua itu adalah bagian dari value-value yang kita kembangkan dalam dunia spiritual untuk kehidupan kita lebih damai dan bahagia. So sekarang, mari saya mau ajak Anda untuk berlatih. Boleh, Bu? Oke. Ya. Lihat, istilah saya sekarang bagi kawan-kawan yang sudah rajin meditasi, very good for you. Bagi yang belum, meditation is only meditation. There is no another thing about meditation. Meditation is a meditation. Jadi nggak ada meditation Islam, meditation Hindu, meditation Kristen, meditation no. Sekarang meditation is meditation. Dan ilmuwan sekarang mereka mengatakan ya meditasi sekarang mereka sudah mengatakan bahwa very easy. Jadi bahkan mungkin orang sekarang Abu tidak akan perlu kaget kalau nanti orang nggak pakai mudra lagi untuk duduk meditasi. Orang bisa walking meditation, orang bisa laying down meditation, orang bisa sit down in the chair and they do meditation. They can sit in the floor and do meditation. So meditation is how to get connect with our soul, the inner side, the power of our pure consciousness within ourselves, and go beyond analytical mind. Itu yang paling penting. Ya. Jadi sistem pernafasan yang harus kita rawat pertama kali itu adalah ini adalah diaphragmatic breathing. Saya tahu bahwa banyak orang bernafas dengan cara yang salah. When you inhale, masukkan nafas dari hidung, perut kembung. Waktu exhale, keluar dari mulut, perut kempas. Sekarang Anda tidak perlu berlatih Bapak dan Ibu, nanti pada waktu tidur Anda coba-coba aja karena napas yang natural adalah napas yang seperti ini. When you inhale, perutnya kembung, waktu exhale, menghembuskan nafas, perutnya kempis. Ya, banyak orang waktu mereka inhale perutnya kempis. Waktu exhale baru perutnya kembung, jadi memasukkan angin. Oh, oke. Ya. Jadi inhale itu napas udara oksigennya masuk dan dengan sadar kita masukin, dan pada waktu kita exhale nafasnya keluar, perutnya kempis. Jadi itu nafas baby itu kayak gitu, ya. Dan kita nggak perlu latihan itu di sini. Sekarang saya mau latih untuk bagaimana caranya Anda experience the space, ya. This is it. Mari kita coba. Dan saya mau coba dengan Anda tetap membuka mata, tidak perlu menutup mata. Sekarang Anda experience saja. Yang pertama adalah Anda narrow focus. Yang susah fokus bisa belajar ini.
Neurofokus artinya Anda memberikan perhatian pada bagian-bagian tertentu di physical body Anda. Neurofokus. Misalnya, sekarang coba neurofokus pada waktu Anda tarik napas dan udaranya masuk melalui hidung, you neurofocus in your nose. Neurofocus in your nose, and you feel your nose. Itu artinya Anda memberi perhatian pada area di seputar hidung ini. You just pay attention to the nose. Itu namanya neurofocus. When you breathe out, waktu exhale, Anda juga neurofocus di mulut Anda, and buka sedikit mulutnya. Mulut sedikit bukut, jadi Anda bisa merasakan udaranya itu keluar. Jadi pada waktu Anda inhale, you can feel the air goes through your nose. That is neurofocus. When you exhale, you can feel the air go out from your mouth. Can we do that? Oke. Coba kita lakukan dulu. Yeah. Itu yang pertama, ya. Yeah. 3 kali saja. Coba tarik napas 3 kali. Neurofokus di daerah hidung dan mulut. Itu namanya neurofokus. Ya. Dan pada saat itu Anda nggak mikir. Berikan perhatian aja ke bagian itu. Itu namanya fokus pada bagian tertentu di tubuh Anda. 1, 2, 3. Inhale. Neurofokus. Exhale. Open neurofokus. One more time. Inhale. Exhale, neurofokus. Hanya di bagian hidung dan mulut. Inhale, neurofokus. And exhale. Bisa, Bu? Oke. Can you focus? Yep. Bisa fokus kan? Ya. Nah, kalau sudah bisa fokus itu, sekarang kita pergi ke step yang kedua. Step yang kedua, ini yang paling penting sekali. And saya akan bilang kalau Anda sudah narrow focus, and then Anda open focus. Open focus adalah, Anda tetap menarik napas, udaranya masih masuk melalui hidung, ya, dan keluar melalui mulut, tetapi Anda mulai open, Anda mulai sadari ada rasa di situ yang Anda open. Dia gini. Lihat. Di situ sudah mulai ada energi yang Anda rasakan. Sudah mulai ada rasa yang Anda. Nah, ini adalah kalau Anda bisa merasakan ini namanya wave atau gelombang. Gelombang ini namanya feeling awareness itself. Pada waktu Anda menghembuskan, juga akan terasa di lidah Anda, di bibir Anda. Jadi, pada waktu Anda narrow focus, and then you open focus, Anda memberikan space, memberikan ruang. So, you give your awareness go there. And you can feel it more. Ya. Pada saat itu, ini yang terjadi, Abu. Yeah. Ini adalah attention and senses. So you have a sense on that area. Yeah, okay. Okay? Jadi, so Anda open. Ini yang namanya feeling awareness itself. Ini kesadaran rasa. Itu adalah kesadaran. Dan inilah pada waktu Anda sudah bisa merasakan, saya akan minta Anda untuk Anda expand. Anda besarkan dia, Anda expand it. When you expand this awareness, kesadaran ini Anda besarkan, Anda sebetulnya sedang mengexperiencekan feel in the space. Okay. And you will excited. Anda akan excited. Nah, kesadaran ini kira-kira bisa Anda bawa nggak ke tempat lain? Yes, Anda akan bawa. Anda akan narrow fokus di hidung sekarang, Anda lihat. Narrow fokus di hidung. And narrow fokus di mulut waktu Anda menghembuskan napas. Saya akan minta untuk Anda pergi ke bagian tertentu di tubuh Anda, and you can bring your awareness, your senses go to your brain, inside your brain, and you can feel all the cavity in your brain, and you sense the space inside your brain, and all the muscle can come down, and you can get more focus and relax in your brainwave. Okay. Jadi
Dan ini adalah wave. Anda lihat di sini di layar Anda, itu adalah wave dan mereka saling jadi senses itu saling berinteraksi satu sama lain seperti Abu kan pernah tanya saya tentang the field kan? Iya, 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 iya. This is the field. The wave coming together and mereka saling menyapa gitu. Jadi satu bagian dan bagian lain saling menyapa. The frequency they connect each other by the frequency. And our body very smart to do that for ourselves, but we don't realizing it. Oke, oke. So now you understand only when you are in the space, you can create changes in your body. Oke. Berarti ketika kita tadi berlatih narrow sama open, itu kita lagi melatih kita untuk fokus. Yes. Begitu nanti kita fokus, setiap masing-masing yang kita fokuskan itu akan memancarkan energi, masing-masing nanti akan saling berkomunikasi antara semua organ di tubuh gitu ya? Apa yang Anda beri perhatian, where you place your attention, you place your energy. Oke, oke. Di mana Anda memberi perhatian pada bagian itu, Anda sedang memberi perhatian, kesadaran Anda sedang ada di situ. So you rest your awareness there, so when you feel the space there, you can expand it. Oke. Jadi kemana perhatian kita, energi akan ada ke situ gitu. Let's say ketika saya awareness terhadap otak saya, maka otak saya sedang berinteraksi untuk datang ke field dan nanti semua interaksi energinya itu akan menyatu di dalam field tadi gitu ya, kira-kira ya. Yes. Oke. Dan begitulah cara kita bisa menyembuhkan tubuh kita. Karena pada waktu kita ada di space, autonomic nervous system dia akan memberi ruang kepada sympathetic nervous system dan parasympathetic nervous system. Selama ini mereka sudah dikendalikan oleh karakter dan personalitinya kita, ngerti nggak? Kebiasaan-kebiasaan kita sudah mengontrol subconscious mind. You say that you control your daily life by your body. So autonomic nervous system working along with you automatically. So now when you are in the space, ilmuwan kuantum mengatakan bahwa ketika Anda di space, apalagi kalau Anda sudah go beyond your body, and Anda mengizinkan bahwa autonomic nervous system akan the quantum field will sending you the information to your autonomic nervous system to rearrange everything in your body. Oke, mungkin kalau saya mudahkan, si autonomic nervous system itu adalah satu software yang ada di dalam tubuh kita, gitu ya. Di mana mungkin si autonomic ini selama ini kita nggak si autonomic itu banyak tidak disadari, akhirnya tertutup gitu ya, kira-kira ya. Autonomic nervous system is the seat of subconscious mind. Oke. Dia adalah alam bawah sadar kita yang sudah beroperasi. So everything that you planted in your subconscious mind, dia akan bekerja automatically. Dia auto self mechanism. Oke. Berarti ini bisa disebut juga sebagai self healing itu terjadi saat ini gitu ya? Yes, in the present. Oke. Kenapa Anda nggak bisa sembuh? Karena Anda lebih tertarik pada rasa sakit daripada rasa kesembuhan. Karena kesembuhan itu adalah rasa gitu. Oke. Pada waktu Anda rasa sakit, Anda tertarik mana? Rasa sakit atau rasa sembuh? Anda lebih fokus pada rasa sakit kan? So when you are in the space, Anda bisa bikin scale. Anda pergi ke bagian yang sakit itu and you can create a scale. Yang paling saya experience itu beberapa kali. Jadi udah masih rasanya udah hilang ya, gone ya. Tapi besok pagi begitu bangun kita coba-coba lagi rasa-rasa lagi. Dia balik lagi karena kita mengundang dia balik. Oke. Is that make sense? Yes. Nah, dari sana kita akan explore the space di dalam tubuh kita. Sorry. Di bagian-bagian tubuh kita. Dan saya kira mungkin di forum ini banyak juga sudah berlatih tentang buka hati dan beberapa kali mungkin ya. Saya akan ajak Anda untuk neurofokus to your heart. Cakra jantung Anda. Oke. And then pada waktu Anda fokus di sana, Anda open up. Anda akan fokus, Anda buka, and you feel the space inside your chest. Dan Anda bisa merasakan jantung Anda. Ingat, jantung Anda adalah organ yang pertama kali terbentuk ketika kita terbentuk di dalam janin. Right? Oke.
Jantung terbentuk pertama kali baru brain. Tetapi sejak kita dilahirkan, brain kita bekerja dengan 5 senses tadi yang saya jelaskan, dan semua informasi downloaded by 5 senses. Banyak guru mengatakan kalau Anda mendengarkan jantung Anda sounds like God saying here with you. Okay. Because your heart say that to you that you are alive. Dan hari ini Bapak dan Ibu, riset mengatakan setiap detak jantung Anda mengirimkan magnetic field go out from your body ratusan kilometer keluar dari tubuh Anda. Itu namanya magnetic field. Sama seperti yang Anda lihat di layar sekarang. Dan kalau Anda open fokus dan ada di the space in your heart, autonomic nervous system juga itu ada juga di cakra jantung, ada di bagian dada kita, posisi letaknya ada di sana. So when you open your heart, you open focus di dalam dada kita akan terkonek dengan thymus gland untuk meningkatkan imun sistem kita. And ketika the heart is coherent, the brain also coherent. Okay. Karena yang apa yang mengirimkan itu ke alat pengantarnya apa? Rasa. Okay. Karena rasa adalah transducer, dia yang mengirimkan semua wave itu dia kirimkan melalui wave itu, dia pergi ke brain. Jadi hati yang terbuka, hati yang koheren, yang tenang, yang damai akan mengirimkan informasi ke brain, karena jantung mengirimkan informasi kepada otak kita jauh lebih banyak 60.000 kali daripada otak kepada jantung. Dan yang penting lagi adalah ketika hati kita mulai tenang, kita bisa mengaktifkan hormon oksitosin. Hormon oksitosin adalah love hormone. Love hormone itu yang memproduksi ASI bagi para ibu, because the falling in love with the baby, ada rasa compassion yang besar, and the oxytocin come up. Dan oksitosin itu ketika diaktifkan, dia akan mengirimkan sending the message go to the hypothalamus in our brain untuk membuat kita falling in love with our body, falling in love with ourselves. Makanya kenapa kalau hati kebuka tuh ada perasaan yang bahagia, yang damai dan bahagia dan tenang, tenang gitu ya? Ya. Oke. Tapi kalau dengan teknik-teknik tertentu, kita akan go deep down untuk mengactivate all the potential in our body. Only we can do that in the space. Ya, oke Mas. Dan sesudah itu kita akan experience, misalnya sekarang saya lihat orang sudah di mana-mana orang belajar untuk menyentuh hati kan? Ya. Menyentuh hati. So dengan lembut, kalau Anda bisa merasakan kelembutan and you touch your heart, and then you can get connect with your soul. Dan bisa merasakan kelembutan itu from your hand, melalui laugong kita di tangan kita, dan bisa get communicate with our soul. Dan kemudian kita bisa menyentuh orang, bisa sending the message to everyone, because we feel it. Kita bisa merasakan. Once we feel it and we have an intention to sending out from our body to everyone, and the wave can sending it to you. Di situ sudah ada magnetic field, ada intention, ada the heartbeat, semua sudah terjadi in the space. Oke. Interesting? Ya. Untuk memulai? Oke. Jadi intinya kita belajar untuk merasakan gelombang, intinya gitu ya. Itu dulu ya awalnya. Pertama kita belajar narrow to open. Narrow to open, oke.
narrow to open, kalau kita bisa dapat rasanya, kita open up, kita membuat kesadarannya kita buka, rasanya kita buka, dan kita experience the space. Nanti ketika Anda melakukannya, Anda akan floating, Anda seperti melayang, karena Anda bahkan tidak lagi merasakan tubuh Anda yang berat, because you are in the space. Oke, Mas, abis ini kita mau coba, mungkin boleh ada yang tanya dulu kah? Boleh. Ada pertanyaan, boleh dulu ya? Boleh. Boleh ya? Oke, Ibu dan Bapak sampai sini, siapa tahu ada yang mau bertanya dulu, boleh lewat chat, boleh lewat raise hand juga boleh. Siapa tahu ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya. Oh, ini ada pertanyaan gini. Apakah ini sugesti juga yang dalam pikiran kita? Ini termasuk sugesti dalam pikiran juga nggak, Pak? No. Nggak, bukan ya? Bukan sugesti. Oh, bukan sugesti. Ini adalah feeling awareness, kesadaran rasa. Oke. Ini juga ada pertanyaan, apakah perlu menempel? Sebab kesadaran rasa itu kalau kita makin tajam, kita akan terhubung dengan superconscious mind. Superconscious mind is the intuitive mind. Jadi intuisi kita yang kita pertajam. Jadi bukan suggestion, bukan sugesti. Ya, sugesti itu masih permainan pikiran kali ya. Ini pikiran. Beyond, ya, di dalam dari permainan pikiran. Ya, ini beyond. Oke. Ini pertanyaan juga, apakah perlu menempelkan lidah di langit-langit gitu? No. Enggak juga itu satu teknik meditasi juga, tapi kita nggak perlu itu. Oke, dan mungkin saya rasa akan lebih bisa. Oke, sebentar. Silahkan Ibu Devi, kalau mau langsung bertanya, saya sudah unmute. Oke, silakan. Ibu Devi. Oh, kayaknya kepencet deh. Oke, sorry ya. Oh, sorry, sebentar. Sangat bisa. Oke. Sudah dengar? Sebentar. Ya, silakan, Ibu Devi. Ya, ini saya udah bicara, belum kedengaran ya? Udah, silakan. Oke, baiklah, dengan meditation ini, apakah dapat menyembuhkan berbagai penyakit, misalnya kanker gitu ya? Apakah penyembuhannya itu cepat atau lambatnya tergantung apa nih, lamanya meditasi atau apa, Pak? Terima kasih. Oke, silakan Mas Wisnu. Ibunya pintar banget. Pertama, sembuh atau tidak sembuh tergantung ibu. Mau sembuh nggak? Niat Anda sungguh-sungguh nggak untuk mau sembuh? Karena semua sel di dalam tubuh kita bergantung pada kita. They follow us. They're listening to us. Mereka mendengarkan kita. Dan setiap pikiran-pikiran yang kita pikirkan, mereka mengikuti sudah selama ini. Dan kalau hari ini kita sudah menciptakan masalah dengan tubuh kita, maka tubuh kita akan bilang, hey, do something different. Menurut pengalaman banyak orang yang melakukan meditasi ini, mereka mengalami penyembuhan, Ibu. Cuma kalau Ibu bertanya cepat atau lambat, itu pikiran banget. Oke. Jadi nggak perlu dipikirin cepat atau lambatnya ya? Bu, di dalam space, everything kita akan surrender. Karena mereka akan bekerja dengan cara yang lebih sempurna dari pikiran kita. Pikiran kita kerjaannya ngarang. Ngarangnya top, dan mau-maunya kita sendiri. But once you get along, you get out all the thought in your mind, and kita mengizinkan kekuatan hati dan jiwa kita bekerja, dia akan menyembuhkan. Remember, Abu, our pure consciousness, our soul, very interesting to heal our body. Iya, mereka pengen banget nyembuhin tubuh kita ya sebenarnya. Yes, but our egoness want to stay in the same place. Dan ini menarik sih, Mas. Ada yang bilang bahwa ini Ibu Putri 5 benjolan saya alhamdulillah sudah bersih. Mungkin ada satu penyakit yang keluar benjolan juga dengan melakukan ini, dengan self healing. Ini udah terbukti nih sekarang ada juga di antara kita yang sudah merasakan kesembuhannya gitulah kira-kira, dan great banget kan berarti kan? Ya. Oke. Tubuh kita punya kemampuan menyembuhkan. Tubuh kita punya kemampuan menyembuhkan, tetapi masalahnya kita sudah lama tidak terlalu percaya dengan tubuh kita, itu perkaranya.
Oke. We don't trust our body. Oke. Dan 5 benjolan itu ada sel aktif kanker katanya. Dan ini sudah mulai turun luar biasa sekali ya, Ibu Putri Alhamdulillah. Bel. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini juga menarik, kita perlu recite something kah, mantra kah, zikir kah while doing meditation? Ada sebagian gini ya, meditasi kan range-nya kan luas sekali. Jadi ada juga meditasi tertentu yang menggunakan mantra, menggunakan zikir, menggunakan ya boleh saja. Sekarang saya tidak mengajarkan itu. Oke, kalau gitu. Saya hanya ingin Anda pergi ke space, dan di the space nanti pada step berikutnya Anda bisa melakukan tahap-tahap perubahan-perubahan yang harus Anda lakukan. Oke. Sip. Kayaknya kita satu terakhir nih, ini Citra Adelika Avandi, silakan. Tunggu. Kok saya jadi balik sini ya? Citria. Kalau saya sih. Ya, gimana, Bu? Yes. Sebentar. Ini sinyalnya kayaknya jelek deh. Wait, sebentar. Sebentar. Tadi sih aku chat juga, gimana mempertajam intuitive feeling kita. Sebenarnya sih kalau aku tuh lebih masalahnya mungkin lebih ke spiritual sih, Mas. Aku lebih bukan ke fisikal ya. Emang nggak tahu ya, so far aku sehat-sehat aja, tapi I'm an ex-addict. Dan itu aku agak susah dan aku orangnya agak skeptis dalam hal aku percaya sama agamaku. Dan aku cukup spiritual, mengerti dengan teori-teori ini, aku cukup curious gitu ya, walaupun ada beberapa hal yang aku skeptis kayak percaya nggak percaya, tapi kadang-kadang suka ngerasa ini bener nggak ya, gimana ya cara menghentikan bad habit aku gitu loh. Lebih ke situ sih, lebih nggak ke spiritualnya gitu loh. Iya. Apakah emang bisa nih Oke, Mbak. dipertajam atau untuk masalah aku saat ini gitu loh. Karena itu kayak pattern-nya tuh kayak muter dan temen aku udah ngajakin, ini udah day berapa ya, day 14 lah kayaknya meditasinya. Itu even day 1 aku belum nyoba nih gitu loh. Walaupun udah banyak ajakan, kadang-kadang aku udah pernah juga meditation gitu ya. Cuman aku agak takut gitu kayaknya, loh kok nih aku ngelihat yang kayak gini-gini ya. Yang tadinya mungkin in common sense aku nggak percaya gitu loh. Aku orangnya logik banget kan, kayak gitu-gitu loh, Mas. Ya, oke. Ya gimana sih biar bisa mempertajam intuitif itu, dan sebenarnya sih aku nggak against kayak gini-gini, malah aku curious, lebih ke curiosity gitu loh. Oke. Gitu. Terima kasih. Mohon direspon, Mas Wisnu. Thank you. Your challenges is rasa takutmu sendiri. Dan rasa takutmu diciptakan oleh pikiranmu sendiri. Jiwa kita itu tidak menciptakan ketakutan. Yang menciptakan rasa takut itu adalah pikiran. Dan pikiran bermain-main dengan asumsi-asumsi yang dikembangkan oleh pikiran itu sendiri. Bagus betul kalau sudah bisa belajar dan ikuti 21 hari meditasi, karena inti dari meditasi seperti tadi saya bilang adalah gimana caranya untuk kita go beyond, bukan untuk mengontrol pikiran juga bahkan, karena sekarang kita nggak bisa mengontrol pikiran kan, pikiran keep coming. Kita bagaimana caranya untuk go beyond our analytical mind. Jadi semua yang membuat Anda curiosity dan bingung dan takut semua menjadi satu sekaligus. Itu sungguh sangat melelahkan, Mbakku. So meditation itu mengajak Anda untuk go back to your home, living with your heart and soul. Di sana there is no thought at all. You don't need to even think about everything. Jadi itu sudah cara yang betul. Tinggal dipraktiskan aja supaya pikiran-pikiran itu saya kadang-kadang memberikan istilah yang agak ekstrim.
Pikiran-pikiran itu hantu-hantu lah. Hantu-hantu itu luar biasa. Sangat kita sangat terdiri dengan hantu-hantu pikiran itu. Even though when you pray, Anda berhadapan dengan Tuhan, hantu itu suka datang kan? Iya. Ingat segala jemuran, utang lah, apa segala macam omongan orang. Lagi berhadapan dengan Tuhan, hantunya masih dipikirin. Oke, Kak. Mas Wisnu, saya rasa mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Sitria. Oke, kita proceed ya, Mas ya. Oke. Karena mungkin ini part yang paling penting adalah kita harus merasakan gitu ya, kira-kira. Yes, itu yang paling penting. Saya mau sekali untuk kita balik untuk kita latihan. Jadi latihan kita adalah saya mau Anda narrow focus. Anda narrow focus, lalu kemudian Anda open focus dan bisa ikuti saya. Saya akan ajak Anda. Sekarang kita latihan dulu. Latihan. Kita punya waktu berapa menit nih, Abu? 20 minutes. 20 menit. Ya. Oke. 30 oke sih, Mas. 30 masih oke. 30 oke ya? Ya. Oke. Sekarang coba semua ambil posisi duduk yang relax. Anda bisa laying down seperti Bapak yang Ibu yang sekarang ada saya bisa lihat ini. Sandarkan tubuh aja Anda di belakang. Tulang belakang Anda usahakan supaya dia tetap comfortable. Tangan Anda bisa letakkan di atas paha. Mau laying down, mau tidur pun sambil tiduran boleh. Duduk di lantai boleh, duduk di kursi boleh. Asal satu hal yang paling penting adalah you are comfortable with your body. Anda comfortable with your body. Yang penting senyaman mungkin gitu ya. Senyaman mungkin, yap. Oke. Sekarang tetap buka mata, jangan tutup mata dulu. Saya mau Anda membuka mata latihannya. Sesudah itu nanti saya akan ajak Anda untuk menutup mata. And sekarang coba narrow focus. Inhale melalui hidung dan exhale hembus melalui mulut. And pusatkan perhatian Anda pada udara yang Anda hirup melalui hidung dan hembuskan melalui mulut. And narrow focus. Ulangi lagi. Jangan terganggu oleh pikiran. Perhatian Anda ditujukan kepada hidung pada waktu menarik napas. Dan exhale, menghembuskan nafas dari mulut. Agak dibuka sedikit. Sekali lagi. Tarik nafas melalui hidung. Dan hembuskan melalui mulut. Coba sekarang untuk open up. Open focus. Rasakan sensasi. Rasakan wave. Energi yang Anda hirup dari hidung Anda. Sampai ke rongga-rongga hidung Anda. Feel it. Rasa. Dan hembuskan nafasnya melalui mulut. Ada energi yang keluar dari mulut Anda dan rasakan. Kalau Anda bisa merasakan sekarang, expand it, besarkan volumenya. Yes. Lagi, besarkan. Tetap buka mata. Anda sekarang sedang experience feeling awareness itself. And Anda sedang mengembangkan rasa itu. Usahakan rasanya. Rasa itu yang namanya the space. Good. Sekarang coba latihan. Bawalah rasa atau kesadaran Anda ini narrow fokus ke dada Anda. In your chest. Bawa rasanya ke dada Anda. Pusatkan perhatian di sana. And open up. Silakan dibuka. Open focus. And sense it. Rasakan energinya. Dan besarkan rasanya.
Sekali lagi. Open up. Kembali lagi ke pernafasan Anda melalui hidung. Narrow focus and open focus through your nose and exhale through your mouth. Sekarang tiba-tiba Anda merasakan bahwa ketika Anda menghembuskan nafas, nafasnya keluar dari ruang dada dan jantung Anda. And you sense it. Rasakan. Tarik nafas dari hidung. Hembuskan dari mulut. Rasanya keluar dari dada Anda. Yes. Tetap masih buka mata. Sekarang saya ingin Anda mencoba. Coba tarik nafas yang panjang, normal seperti biasa. Lalu ditahan di dada Anda. 1, 2, 3. Inhale. And hold it. Selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Open up. Coba lepaskan. Pelan-pelan. Ada rasanya kan? Coba sekali lagi. Tarik nafas yang panjang. And holding. And open up. Rasakan sense-nya. Dia keluar dari dada Anda. Dengan sangat lembut. Oke. Masih tak buka mata? Mas Abu? Ya. Ada rasanya nggak? Superb. Gimana ya rasanya Ibu ada rasa pada waktu, jadi saya sengaja tadi di holding itu, waktu kita holding di dada, itu namanya Pizel effect. Jadi energi itu kalau kita holding, itu kita switch energinya, baru kemudian kita lepaskan pelan-pelan sama dengan kita open up. Jadi kita buka, jadi ada rasanya yang kita kembangkan di situ, kita lepaskan. Itu artinya nanti saat-saat tertentu ketika Anda merasa khawatir, cemas, ragu, bimbang, dan ada rasa takut yang luar biasa, you just inhale, tarik dia masuk ke dalam dada Anda, and then you squeeze it, and you let it go. Okay. Itu teknik yang paling, itu namanya, itu riset yang dilakukan oleh Hartman, itu namanya freeze frame. Jadi kita memframekan itu untuk kita lepaskan dia, let it go. Itu cara yang paling sederhana. Itu bukan space meditasi ya, saya cuma latih Anda untuk breathing teknik. Oke, bentar. Aku mungkin mau switch dulu ke Mbak Sitria. Tadi tanya, Mbak gimana? Ada rasanya nggak, Mbak Sitria? Sitria, aku panggilnya apa ya? Citria. Citria, oke. Ada rasanya gimana? Ada sih aku rasanya. Kalau aku lebih berasanya tuh, kalau aku ya, kalau aku berasanya pas dikeluarin dari mulut itu, aku lebih berasanya di situ. Karena kayak, kan mata kebuka tuh. Tapi di sekeliling mata aku kayak lebih, gimana ya? Blur. Lebih blurry maybe apa? Iya. Gitu loh. Aku nggak tahu lah itu apa. Whatever. Tapi aku lebih merasanya pas aku exhale. Oke. Thank you ya Mbak. Thank you. Oke. Iya, sama. Oke, sekarang kita latihan. Sekarang kita lakukan dalam waktu yang panjang. Thank you for experience it. So now be ready. Silakan, mari kita tarik nafas, narrow focus melalui hidung, and exhale masih melalui mulut. Buka mata dulu sebentar. Sekali lagi, inhale melalui hidung, dan exhale melalui mulut. Sekarang, cobalah untuk open up. Open focus. Rasakan sensasinya. Rasakan wave-nya. Rasakan kesadarannya. Kesadaran rasa. And open up. Sekarang, coba untuk menutup mata. Pejamkan mata Anda perlahan-lahan.
Sekarang narrow fokus. Berikan perhatian Anda pada kedua mata Anda. And open focus. Open up. Rasakan sensasinya in the space, in your eyes. Rasakan ruang di dalam mata Anda dan di sekitar mata Anda. Sekarang rasakan all the muscle, otot-otot yang ada di sekitar mata Anda. And open up. Rasakan wave-nya, kesadarannya. Yes. Sekarang sahabat, cobalah bawalah kesadaran Anda ke seluruh wajah Anda dan narrow fokus. Rasakan otot-ototnya and open up in the space. Besarkan ruangnya. Sekarang narrow focus. Bawalah perhatian Anda ke tempat di antara kedua telinga Anda, inside your brain. Narrow focus and open up in the space inside your brain. Rasakan rongga-rongga di dalam otak Anda. And suddenly, all the muscle, semua otot-otot di dalam otak Anda relax in the space. Ada sebagian Anda sudah mulai merasakan electricity, bahkan go beyond your head. Enjoy in the space. Terus besarkan rasanya. Sekarang coba rasakan di sekeliling kepala Anda. In the space. And sense it. Besarkan rasanya. Go beyond your head. Sekarang sahabat, jika ada bagian-bagian tertentu di tubuh Anda, muscle Anda yang rasanya tidak nyaman, narrow fokus ke areal itu, ke bagian itu, and open up. Open focus, buka rasanya, sense it. Rasakan skill-nya. Terus besarkan.
Kalau Anda mulai merasa nyaman di bagian kepala dan tubuh Anda, bawalah kesadaran itu, rasa itu ke seluruh tubuh Anda in the space. Rasakan the space di dalam tubuh Anda dari ujung rambut sampai ke ujung kaki Anda in the space. Dan sekarang rasakan seluruh tubuh Anda di luar tubuh Anda in the space. Dan besarkan. Sekarang Anda mulai feel floating. You are now in the space. Sekarang sahabat, narrow fokus ke areal dada Anda atau cakra jantung Anda, and open up, open focus. Besarkan sense-nya, besarkan rasanya. Sekarang pergi lebih dalam lagi. Di balik dada Anda ada ruang di antara dada Anda dan tulang belakang Anda in the space. Narrow focus and open up. Good. Kalau Anda bisa merasakan jantung Anda sekarang, mulailah tune in dengan rasa syukur. Kalau Anda bisa merasakan jantung Anda sekarang, katakan dari hati Anda, saying from your heart, thank you. Anda mulai merasakan space dari jantung Anda dan mulai merasakan the beat of your heart. Feel it. Thank you. Terima kasih. Thank you, my heart. I feel you now. Sekarang cobalah untuk dengan lembut bawalah tangan kiri Anda ke dada Anda dan tangan kanan Anda di atasnya, and feel your heart. And say thank you to your heart. Terima kasih jantungku. You are wonderful. Tiba-tiba Anda merasa jatuh cinta dengan hati Anda. You're falling in love with your heart.
and open up. Terus buka rasanya. Semakin Anda merasakan jantung Anda makin tenang dan makin relax in the space. Thank you. Thank you. Sekarang seiring dengan beat jantung Anda sedang terkoneksi dengan the magnetic field in the space with the wave. Inilah saatnya Anda mengirimkan rasa ini ke seluruh tubuh Anda. Dan sampaikan rasa cinta Anda kepada diri Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Mari semua sahabat, kita pegang erat hati kita. Berpegang tangan bersama-sama. Untuk kita kirimkan rasa cinta from our heart setulus-tulusnya kepada orang-orang yang kita cintai, kepada mereka yang saat ini dilanda rasa takut yang luar biasa, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang berjuang, and saying from your heart, like the sound of silence calling, I hear your voice and suddenly I'm falling in love with you. Lost in a dream, like the echoes of our souls are meeting. You say those words, my heart stops beating. I wonder what it means. Terus besarkan in the space. What could it be that comes over me? At times I can't move, at times I can hardly breathe. When you say you love me, the world goes still, so still inside. And when you say you love me, for a moment there's no one else alive. You're the one I've always thought of. I don't know how, but I feel sheltered in your love. You're where I belong. And when you're with me, if I close my eyes, there are times I swear I feel like I can fly for a moment in time.
this way. When you say you love me, the world goes still, so still inside. And when you say you love me, in that moment I know why I'm alive. When you say you love me. When you say you love me, do you know how I love you? Okay. Be ready to come back. Kalau Anda merasakan rasa yang berbeda di tubuh Anda, sekarang tarik napas yang panjang dan hembuskan. And remember, ingatlah akan rasa ini sewaktu-waktu Anda akan kembali lagi untuk berjumpa dengan jiwa Anda. Jika ada sensasi-sensasi yang Anda rasakan di bagian kepala, kaki, dan tangan, boleh dirasakan, digerak-gerakkan kaki tangan Anda. And be ready to come back. Gently open your eyes. Hadir kembali ke ruangan kita berada sekarang. Tetap calm dan tenang. Tetap rileks. Kita akan kembali bersama Mas Abu. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Mas Wisnu, luar biasa sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. So great, ini menarik sekali Mas Wisnu. Ini ada satu statement nih ya, mungkin boleh tolong direspon juga. Pak Wisnu, saya kan penderita gagal ginjal stadium 5 dan sudah melakukan hemodialisa selama hampir 3 tahun. Sebelum tahu tentang meditasi, selama 2 tahun ini saya mempraktekkan self-healing semampu saya, di antaranya berterima kasih kepada tubuh dan alat yang dipasang sebagai bentuk untuk HD tadi. Dilakukan setelah sholat setiap saat. Alhamdulillah hampir 3 tahun merasa enjoy, happy, merasa sehat, meskipun gejala orang yang cuci darah masih terasa seperti cepat lelah dan lemas. Tapi semua itu tidak menjadi halangan buat saya untuk beraktivitas seperti orang sehat dan tidak sakit. Pertanyaannya, apakah sudah benar apa yang saya lakukan dan bagaimana dengan meditasi kapan saja dilakukannya? Terima kasih. Pertama, boleh tepuk tangan dulu untuk Ibu Nok Sugiharti, ini luar biasa sekali fighting spirit-nya gitu ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan semangat gitu. Silakan Mas Wisnu untuk direspon. Apa yang dilakukan oleh Ibu adalah kemampuan untuk acceptance, menerima. Karena yang paling tersulit bagi kita adalah kemampuan untuk menerima keadaan yang sedang terjadi pada diri kita. Itu langkah yang sudah sangat bagus. Because only when we accept, ketika kita menerima keadaan kita sekarang, kita sedang memberikan message kepada tubuh kita untuk kita sedang mau shifting, transforming. Karena menerima itu sebuah keadaan di mana kita sudah memasrahkan segala sesuatu kepada Allah, kepada Tuhan, kepada apa yang terjadi, whatever will be lah. Dan itu
itu yang dialami oleh Ibu tadi. Salah satu poin dalam meditasi adalah how to be accept the situation. Dan Ibu, umumnya ketika orang masuk ke the space, orang sudah masuk dalam keadaan acceptance, Mas Abu. And ketika sampai di the space, kemudian mereka totally surrender, artinya melepaskan segala apa harapan, segala impian, segala attachment, segala ego-ego yang seringkali mempermainkan pikiran kita. Maka tubuh dengan sendirinya kita izinkan untuk bekerja, untuk melakukan autonomic nervous system, untuk melakukan penyembuhan. Jadi kita memberi izin kepada tubuh kita untuk menciptakan magnetic, kita punya a signature. Apa signature, Bu? Kita punya brand mark sendiri lah pokoknya. Ciri khas gitu ya. Kita punya uniqueness. Ciri khas sendiri tentang diri kita. Kita punya uniqueness sendiri untuk kita bisa. Jadi pada saat itu sel-sel dalam tubuh kita, atom dalam tubuh kita akan bereaksi, selnya bereaksi, molekulnya bereaksi, chemistry-nya bereaksi, tisu-tisu dalam ini semua, dan semua sistem. Karena tubuh kita kan bekerja dengan sistem dalam tubuh kita tuh senang banget gitu, karena selama ini kita terokupasi dengan pola-pola yang kita sudah bikin sedemikian rupa sehingga mereka tuh kadang-kadang mau bernapas saya susah. Oke, let's say kasih contoh. Puasa ini kan kita mengubah sistem kan? Dan itu menurut pengalaman banyak orang, dengan sistem dirubah terjadi proses penyembuhan dengan sendirinya. Tubuh sangat senang karena ada sesuatu yang berubah. Kalau kita teruskan dengan melakukan meditasi, kita teruskan dengan melakukan changing, kita acceptance, dan proses itu akan membuat tubuh senang untuk melakukan penyembuhan. Oke, dan ini juga ada komentar-komentar tentang jadi terasa sesuatu di telinganya, jadi ada rasa haru dan ingin keluar air mata, ada rasa yang luar biasa ketika tadi mendengarkan lagu, dan seterusnya. Itu kira-kira kalau di dalam kesimpulan sederhananya kenapa tuh Mas Wisnu? Itu senses. Itu sense. Jadi rasa. Ingat, rasa itu yang menjadi transducer, dia yang menjadi alat untuk mengirimkan wave itu kemana-mana. Jadi kalau saya sengaja memutarkan lagu itu Anda lebih terkonek dengan jiwanya Anda, supaya karena jiwa itu bekerja dengan rasa soalnya. Oke. So rasanya lebih peka, lebih terkoneksi. Oke. Dan mungkin malam hari ini saya rasa banyak ibu dan bapak dan sahabat di sini juga yang sudah mulai connecting to the soul-nya gitu. Yes. Banyak sekali komentar-komentar yang ada rasa haru, rasa apa dan seterusnya, dan hampir semua saya rasa bisa merasakan, dan kita semua bersyukur malam hari ini gitu. Kita sangat bersyukur malam hari ini. Luar biasa sekali gitu. Alhamdulillah. Oke. Thank you. Terima kasih Mas Wisnu. Ada last speech sebelum musik meditasinya tadi apa sih? Josh Groban ya yang terakhir lagunya ya? Yang terakhir Josh Groban. When you say you love me. When you say you love me. Oke. Kata-kata penutup Mas Wisnu sedikit aja untuk mengakhiri bermalam-malam. Gini, berapa sering kita harus meditasi? Apakah perlu tiap hari kah? Bagaimana meditasi tanpa hanya harus duduk, atau dalam keadaan apa tuh? Bagaimana? Mungkin bisa sedikit dirangkai. Jadi yang pertama Anda latihan narrow and open. Oke. Narrow dan open itu adalah teknik untuk Anda bisa mengeksplor the space in your body. Oke. Dan pada waktu Anda meditasi, Anda akan merasakan space dalam ruang dalam tubuh Anda, bahkan di luar dari tubuh Anda. Ketika Anda sudah bisa mengakrabi diri dengan the space, pada saat itu Anda sudah terhubung dengan kesadaran, betul nggak? That's it. Yes. Kesadaran Anda sudah terbentuk, dan kesadaran itu Anda bisa bawa kemana-mana. Bawa ke semua ruang di dalam tubuhnya Anda, dengan rasa yang sudah Anda dapatkan. Ya. Dan rasa itu kemudian Anda bisa, jadi nanti kalau Anda sudah latihan secara rutin, Anda tidak lagi menyoalkan harus duduk, harus berdiri, harus laying down. Jadi akhirnya kita menemukan bentuk-bentuk yang saya paling senang kalau laying down.
Dan waktu yang paling bagus adalah pada waktu malam hari sebelum tidur atau jam 3 pada waktu Anda bangun, Anda punya ritual-ritual sesuai dengan ritualnya Anda dan bisa lakukan meditasi. Karena pada waktu malam hari, hormon melatonin yang diproduksi oleh pineal gland kita itu akan dia berpendar. Jadi kalau Anda meditasi, Anda memberikan space dan Anda pergi ke pineal gland kita. Pineal gland itu diamond kecil di pusat tengah otak kita yang dia tuh kalau di squeeze dan kita fokus pada dia akan berpendar mengeluarkan namanya juga diamond, Abu. Kalau ada energi kan dia bisa memecahkan pineal gland itu ada DMT. DMT itu ada dimension message transition. Jadi dia bisa mengirimkan melalui perasaan juga, mengirimkan semua message itu melalui situ, dan dia semua melatonin itu akan kita kirimkan untuk melakukan penyembuhan di dalam tubuh kita. Itu sebabnya orang tahajud pada malam hari, tidur itu adalah menyembuhkan. Dan tentunya dalam keadaan gelap. Melatonin itu dalam keadaan gelap. Ketika Anda dan pada saat itu Anda memang dalam keadaan delta, dan sekitar kita semua dalam keadaan delta juga kan. Pada waktu bangun pagi hari mulai subuh, Anda mulai bangun lagi jadi beta lagi, semua dipikirin. Ini mana anak, suami, problem, ini hutang segala macam muncul lagi, beta lagi. Jadi mungkin sehabis Anda sholat subuh, ada ritual apa, sebelum Anda melakukan aktivitas, do meditation again. In the space. Oke. Terima kasih. Itu lebih bagus. Luar biasa. Dan lebih hebat lagi kalau kita walking in the space is like you walking to the future. In the space, jadi Anda seperti berjalan masuk ke dalam masa depannya Anda. Kalau Anda in the space and the present moment. Jadi Anda sudah melupakan semua yang di belakang and you go in the space. Oke. Dan ini menarik sekali, Ibu dan Bapak dan sahabat, kita di chatting ini saling memberikan semangat gitu ya, saling memberikan spirit untuk tetap baik, tetap sehat gitu. Ini kita ada yang cancer survivor, ada yang penyakit ini dan seterusnya. Ini semuanya saling memberikan energi positif untuk kita terus move on, untuk kita bisa mencintai diri, untuk bisa self-healing ke dalam dan lebih baik lagi. Luar biasa malam hari ini. Boleh tepuk tangan dulu Ibu dan Bapak. Seru ya, luar biasa sekali. Mas Wisnu, terima kasih banyak. Thank you. Saya yang terima kasih. Thank you very much. Itu luar biasa banget malam hari ini. Jadi Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, malam hari ini kita gimana ya? Kita jauh lebih merasakan lagi bahwa kasih sayang Allah tuh betul-betul tanpa batas gitu. Kasih sayang Allah tuh betul-betul tidak pernah berhenti, tidak pernah terbatas, dan malam hari ini kita tidak menyebutkannya dengan kata-kata, kita tidak menyebutkannya dengan suara, tapi kita merasakannya dengan hati nurani kita. Semoga hati nurani kita lebih baik, semoga energi vibrasinya lebih baik, dan kita bisa sending love to everything dan semua makhluk keberadaan di seluruh semesta ini. Terima kasih telah join malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita